Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu. Maka dikatakan may yahdihillahu fala mudhillalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah IKADI Kabupaten Kediri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama bersua dalam rangka thalabul ilmi, berniat ikhlas untuk mencari ridho Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini benar-benar diberikan ridho dan rahmat dari Allah Ta'ala. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita supaya bisa mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dunia sampai akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semuanya butuh petunjuk dari Allah supaya kita bisa hidup bahagia, hidup maksimal di dunia, dan kita bergembira juga dengan kehidupan kita di akhirat. Bimbingan itulah yang dinamakan hidayah dari Allah. Hidayah ini khusus diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka dikatakan may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menyesatkan. Sebaliknya, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah atau petunjuk pada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Hadirin jamaah IKADI yang dirahmati Allah, pada dasarnya hidayah itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama hidayah kholqi, yaitu hidayah yang diberikan oleh Allah ketika kita lahir. Ketika kita lahir, Allah sudah menyelipkan hidayah kepada kita, yang itulah disebut dengan akal. Jadi kita sehingga bisa membedakan mana yang kita butuhkan dan mana yang tidak kita perlukan. Dan ini diberikan kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, terutama manusia dan juga binatang. Inilah hidayah yang pertama. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah al-irsyad wal bayan, yaitu hidayah yang hadir dari Allah melalui kehadiran Al-Quran yang diturunkan Allah kepada manusia, dan juga melalui utusan Allah, Rasul dan Nabi, yang itu memberikan petunjuk kepada kita. Jadi itulah hidayah yang kedua, hidayah al-irsyad wal bayan, yaitu hidayah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini juga agak khusus. Kalau tadi hidayah kholqi itu kepada semua manusia, yang kedua ini hanya kepada orang-orang yang mendengarkan atau menerima dakwah dari
Rasulullah melalui Al-Quran ataupun yang langsung dulu di masa Rasulullah. Kemudian yang ketiga, hidayah taufik, yaitu hidayah yang diberikan kepada manusia yang ini bisa menggerakkan manusia untuk berbuat setelah dia mendapatkan hidayah yang berupa al-irsyad wal bayan tadi. Dia digerakkan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah didapatkannya, dari hidayah al-irsyad dan bayan tadi. Dan ini tentunya lebih khusus lagi diberikan oleh Allah kepada orang-orang pilihan. Hanya sebatas orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka kewajiban kita adalah untuk meraih atau menyambut, menggapai hidayah oleh Allah, hidayah dari Allah yang diberikan kepada kita, yang khusus kepada orang-orang pilihan ini. Lalu apa manfaat atau hasilnya kalau kita mendapatkan hidayah? Ketika kita mendapatkan hidayah Allah, maka hasil yang akan kita dapatkan tentunya adalah semangat untuk beribadah. Sehingga kita merasa ringan untuk melakukan ibadah, dan selanjutnya juga bisa mempunyai kekuatan yang penuh untuk mengekang diri supaya tidak melakukan maksiat dan perbuatan dosa. Maka ketika kita bisa melaksanakan ketaatan dengan semangat dan meninggalkan kemaksiatan secara istiqomah, maka itulah kita berarti termasuk sudah mendapatkan hidayah ketiga-tiganya ya. Termasuk yang terakhir, hidayah taufik, kita juga berarti mendapatkannya. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita mendapatkan hidayah Allah, kita juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik yang kita bisa dapatkan dalam setiap mendapatkan ujian-ujian dari Allah, maka solusi itu akan mudah kita dapatkan. Kemudian yang paling penting tentunya adalah ketika kita mendapatkan hidayah, kita juga mendapatkan kesuksesan. Ini dalam bahasa Arab falah ya, falah ini kesuksesan. Sukses dunia dan sukses akhirat. Inilah ketika kita mendapatkan hidayah Allah, maka hidup kita di dunia ini kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, kedamaian. Tentunya nanti di akhirat juga, insya Allah pasti Allah akan juga memberikan kita kebahagiaan. Kemudian setelah kita mengetahui hidayah seperti itu, hidayah itu tidak diberikan kepada setiap orang, terutama hidayah yang berupa hidayah taufik itu. Maka bagaimana upaya kita untuk bisa mendapatkan hidayah itu? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena apa? Takwa itu bersandingan dengan hidayah Allah. Kita meningkatkan takwa kita, secara otomatis hidayah Allah itu dekat dengan kita. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah kenapa meningkatkan takwa secara otomatis juga meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan hidayah. Kemudian yang kedua, dengan cara kita
banyak-banyak membaca, mempelajari Al-Quran. Setelah membaca, kita mendalaminya dengan belajar tafsirnya dan lain sebagainya. Ini juga membuka peluang yang sangat besar bagi kita untuk mendapatkan hidayah Allah. Karena hidayah itu kan dengan banyak membaca Al-Quran, otomatis karena sumber hidayah itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka otomatis dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, mengkaji dan merenungkan maknanya, itu maka peluang untuk mendapatkan hidayah itu semakin besar. Yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hidayah Allah, kita dengan memperbanyak taubat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah itu akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang bertaubat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Allah itu menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertaubat. Maka sekali lagi, banyak-banyaklah kita bertaubat supaya hidayah Allah itu dekat kepada kita. Kita sebagai manusia tentunya banyak-banyak melakukan dosa ya. Disengaja atau tidak, terasa atau tidak, kita pasti pernah melakukan dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah mereka yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, hadirin jamaah IKADI rahimakumullah, yang keempat yang bisa membuka hidayah untuk kita, perbanyaklah menghadiri majelis ilmu. Karena dengan banyak-banyak menghadiri majelis ilmu, tentunya kita akan mendapatkan nasihat-nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi sekarang untuk menghadiri majelis ilmu itu dengan berbagai macam teknologi, media sosial dan sebagainya, kita semakin dimudahkan untuk bisa mendapatkan atau menghadiri majelis ilmu ya. Tidak harus orangnya datang ya. Bisa jadi majelisnya yang mendatangi kita. Baik, yang kelima, yang selanjutnya, supaya kita bisa mendapatkan hidayah oleh Allah, itu dengan berdoa, memperbanyak doa. Minta doa, minta kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Jadi setelah kita berupaya dengan berbagai macam tadi ya, berusaha meningkatkan takwa, membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak taubat, yang terakhir kita harus berdoa, minta kepada Allah. Karena hidayah taufik itu sejatinya murni, mutlak, itu kuasanya Allah. Dan kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Bahkan Nabi pun, Rasulullah SAW, kepada orang yang beliau cintai, pamannya, itu pun tidak bisa beliau memberikan hidayah kepada pamannya supaya mau masuk Islam. Apalagi kita. Makanya yang terakhir kita harus memperbanyak berdoa, minta kepada Allah supaya senantiasa diberikan hidayah. Kemudian
doa-doa hidayah tentunya banyak sekali yang bisa kita baca. Seperti di dalam surat Al-Fatihah kita juga sudah senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengajarkan Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian juga di surat Ali Imran yang kita tentunya semuanya hafal, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian di hadis rawahu Tirmidzi juga diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama panjenengan. Demikian mungkin seputar bagaimana supaya kita bisa berusaha mendapatkan hidayah Allah. Dan hidayah Allah itu tentunya sesuai dengan kesungguhan kita, jihad kita untuk menggapainya. Maka mari kita bersama-sama senantiasa menggapai, menyambut hidayah Allah itu dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin, agar kita benar-benar mendapatkan hasil dari hidayah, yaitu sukses, bahagia dunia sampai akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.